Halo guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya adalah Riko Kurniawan dan saya adalah seorang tutor. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang GMAT Test Preparation. Jadi tes GMAT ini sering digunakan bila kalian ingin masuk ke universitas tertentu ataupun kalian ingin melamar pekerjaan. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Ada beberapa soal yang akan saya bahas di sini. Di soal ini saya mengambil soal dari buku. Di sini judulnya adalah GMAT Official Guide. Jadi kalian bisa download, bisa cari atau bisa beli juga e-booknya. Di sini saya hanya akan membahas beberapa soal saja. Dan bila Anda tertarik, silakan pencet tombol subscribe-nya dan saya akan sering memberikan pembahasan-pembahasan soal seperti ini. Ya, dan bagi kalian yang masih SMP atau SMA, ada baiknya juga mulai mempelajari dari sekarang. Ya, oke, kita langsung saja ke soalnya. Di sini saya mengambil soal yang pertama adalah seperti ini. Oke, let's say working at a constant rate, a copy machine makes 20 copies of one-page document per minute. If the machine work at this constant rate, how many hours does it take to make 4,800 copies of one-page document? So, jadi di sini kita mau mencari kira-kira kalau dia itu 20 copy per menit, 20 cetakan per menit, ya. Di sini saya terangkan dulu soalnya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ada sebuah mesin yang bekerja menghasilkan 20 cetakan per menit. Jika mesin ini bekerja secara konstan, jadi kecepatannya akan sama. Lalu pertanyaannya adalah berapa jam kira-kira yang dibutuhkan untuk membuat 4.800 cetakan? Nah, di sini ini sebenarnya soal logika dan banyak dari kalian yang bisa mengerjakan. Tapi di sini kita juga berkaitan dengan waktu ya. Jadi kalian juga harus mengerjakannya dengan efisien, jangan terlalu memakan waktu yang cukup banyak ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Kalau dia bilang 20 kopi di sini adalah 1 menit. Berarti kalau kita mau bikin 4.800 kopi di sini, itu harus memerlukan berapa menit? Kita akan cari dulu seperti itu. Nah, caranya simpel seperti ini. Kalian bisa membagi 4.800 dibagi dengan 20, lalu dapat di sini 240. Berarti kita akan mengkalikan 20 ini dengan 240. Nah, sebagai gantinya yang di sebelah kanan ini juga sama. Jadi kita menggunakan perbandingan di sini. Kita akan kalikan juga dengan 240. Lalu di sini akan menghasilkan 240 menit. Baru kemudian 240 menit ini akan kita ubah ke dalam bentuk jam. Maka kita bagi 60, maka akan menghasilkan 4 jam gitu ya. Ini masih soal yang tipe mudah ya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Kalau kita punya soal seperti ini, jika x tambah 2y adalah 2 ya, if x plus 2 equals to 2 and x square plus y square equals to 2, what is the value of xy? Di sini saya akan jelaskan pakai bahasa Indonesia. Jika x tambah y adalah sama dengan 2, tapi x kuadrat tambah y kuadrat juga 2, kira-kira berapa hasil dari perkalian antara x dan y-nya? Ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat aljabar. Di sini kita punya x plus y kuadrat. Ya, jadi kalau teman-teman bagi yang sudah lupa mungkin ya, kita coba jelaskan pelan-pelan ya. Jadi kalau kita punya x plus y kuadrat itu kan sama artinya dengan x plus y dikalikan dengan x plus y di sini. Lalu di sini kita bisa mengkalikan, ya kita mengkalikan seakan-akan kayak pelangi seperti ini bentuknya. Lalu x kali x akan jadi x kuadrat, x kali y akan jadi xy, y kali x akan jadi yx, y kali y akan jadi y kuadrat. Lalu kemudian karena perkalian itu memiliki sifat komutatif artinya adalah dia bisa dibalik-balik. Jadi xy dan yx ini akan memiliki nilai yang sama. Jadi saya akan menuliskannya xy saja ditambah y kuadrat. Lalu kita bisa gabungkan di sini x kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat seperti ini. Nah, berikutnya lagi kita punya di sini x plus y kuadrat sama dengan. Nah, jadi kita pertama-tama tentukan dulu rumusnya apa. Ya, jadi di sini kita sudah mendapatkan bahwa bentuk x plus y kuadrat itu seperti ini. Nah, bentuk ini akan kita gunakan. Ya, kita bisa ambil dari soalnya. Di soalnya sini disebutkan bahwa x plus y sama dengan 2. Maka kita bisa tulis di sini ya.
2 kuadrat sama dengan seperti itu. Lalu sini x kuadrat tambah y kuadratnya kita bisa dekatkan seperti ini, ditambah 2xy. Jadi di sini 2 kuadrat adalah 4 sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2. Kita bisa tulis di sini 2 ditambah 2xy. Lalu kemudian kita bisa 4 kurang 2 sama dengan 2xy. 2 sama dengan 2xy, maka xy sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan hasilnya bahwa xy itu sama dengan 1. Untuk tipe soal seperti ini sangat sangat sistematik sekali. Jadi kan harus mengingat rumus-rumus aljabar. Jadi di GMAT test ini nanti akan ada soal-soal yang berupa logika, ada juga yang berupa aljabar seperti ini ya, matematika dasar. Oke, kita langsung next ke soal berikutnya. Oke, the sum s of the first n consecutive positive even integer is given by s equals to n times n plus 1. For what value of n is the sum equal to 110? Jadi di sini kita mau mencari. Dia bilang katanya s ini adalah jumlah dari bilangan positif genap berurutan. Ya, bilangan positif genap berurutan. Dan sudah dirumuskan di sini. Kita punya s sama dengan n dikalikan n plus 1. Pertanyaannya adalah for what value of n, jadi untuk n nilai berapa nilai n yang diperlukan untuk menghasilkan nilai s yang 110. Ya, di sini kita bisa langsung tuliskan saja 110 sama dengan n dikalikan dengan n plus 1. Lalu berikutnya lagi, di sini kita bisa menggunakan sifat dari persamaan kuadrat bagi kalian yang sudah lupa. Maka cara mengerjakan begini. Jadi ya kita bisa pakai logika di sini. Sebenarnya 110 itu adalah 11 kali 10. Berarti n-nya adalah 10. Ya, itu boleh kita pakai. Dan kalau kalian mau lebih secara matematika, kita akan bikin di sini 110 sama dengan, di sini kita bisa kalikan dulu, jadi n kuadrat plus n. Lalu kemudian 110 yang ada di bagian kiri itu bisa kita pindahkan ke bagian kanan. Jadi ini adalah n kuadrat tambah n dikurang 110, seperti ini. Lalu kita akan melakukan pemfaktoran. Nah, bagi kalian yang sudah lupa pemfaktoran adalah kita akan membuat n kuadrat plus n min 110 ini menjadi dua buah perkalian di sini, dua buah kelompok. Ya. Gimana cara kita membikinnya? Nah, cara paling mudah untuk membuat pemfaktoran ini adalah kita bisa menuliskan dulu angka yang paling belakangnya di sini. Ini adalah minus 110. Lalu kita bisa menuliskan angka yang di tengahnya ini, yang berdekatan dengan n di sini. Jadi di sini adalah plus 1. Lalu berikutnya di sini kita seakan-akan membuat sebuah kemungkinan ya. Jadi kira-kira supaya perkaliannya itu min 110 tapi jumlahnya itu adalah 1, gimana caranya gitu ya. Maka di sini kita bisa tulis min 110 ini kira-kira 10 dan 11. Kan gitu ya. 11 dikalikan 10 akan jadi 110. Lalu kemudian di sini hasil penjumlahannya itu harus 1 dan perkaliannya itu negatif. Jadi salah satu dari 10 dan 11 ini akan menjadi bilangan negatif. Nah, berarti yang mana yang akan kita tentukan sebagai bilangan negatifnya? Kalau kita lihat di sini hasil jumlahnya harus 1, maka negatifnya akan kita letakkan di bagian yang 10 di sini. Ya, maka kita bisa tulis di sini n minus 10 dan n plus 11. Jadi yang n kuadrat di depan ini kita langsung tuliskan saja n dengan n di sini juga. Lalu kita masukkan angka yang sudah kita temukan tadi. Jadi itu cara termudah untuk memfaktorkan. Jadi di sini kita bisa tulis 0 sama dengan n min 10 dikalikan dengan n plus 11. Ya, bagi kalian juga yang sudah lupa, n min 10 kali n plus 11 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kita punya dua kemungkinan di sini. Satu kemungkinannya n min 10-nya bisa menjadi 0, atau kemungkinan lainnya n plus 11-nya yang menjadi 0. Karena nanti 0 dikali berapapun akan menghasilkan bilangan 0. Ya. Maka seringkali kalau kita punya perkalian seperti ini, langsung saja kita bilang satu sisinya menjadi 0 dan sisi lainnya juga jadi 0. Lalu kita akan dapat n-nya di sini, n min 10 sama 0 berarti n-nya adalah 10,
n plus 11 sama dengan 0, berarti n-nya adalah min 11. Ya. Tapi karena di sini dia bilang first n consecutive positive even number, jadi namanya suku atau n ini tuh kayak berapa banyak bilangan, nggak mungkin dong kita akan menggunakan bilangan negatif ya. Jadi sudah pasti yang kita pakai di sini adalah bilangan positif di sini. Oke, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi berikutnya lagi. Di sini saya memilih, ya, kita akan coba soal yang ini. Nah, saya akan secara rutin mengupload video tentang GMAT ini. Jadi bagi teman-teman yang merasa video ini menarik ya, atau kalian memerlukan video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar kira-kira kalian mau request soal tentang apa. Karena di GMAT ini ada macam-macam ya, nanti ada soal logikanya, ada soal jabarnya gitu ya. Jadi biar saya bisa mengetahui kira-kira video apa yang akan berikutnya saya bikin gitu ya. Oke, kita langsung saja lanjut lagi ke soal berikutnya. A rock manufacturer produce rocks at a cost of $75 per rock. What is the manufacturer gross profit from the sale of 150 rocks if 2 out of 3 of the rocks are sold for 150 per rock and the rest are sold for 200 per rock? Artinya adalah kita ngomong gini. Jadi dia bilang sebuah pabrik ini, sebuah perusahaan ini memerlukan biaya $75 untuk membuat satu rak. Jadi kita tuliskan sini $75 ini untuk satu rak. Pertanyaannya adalah berapa keuntungan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan jika dia menjual totalnya adalah 150 rak, tapi 2/3-nya terjual dengan harga 150 dan sisanya terjual dengan harga 200. Nah, maka di sini kita bisa bikin. Jadi pertama kita cari dulu berapa 2/3 bagiannya. Kita bisa mengkalikan langsung 2/3 dikalikan dengan 150, maka jadinya adalah, ini kita bisa bagi ya. Ini perhitungan matematika dasar. Jadi ada 100 rak, ada 100 rak yang harganya 150 dan sisanya berarti ada berarti 300 dikurang 300 dikurang 100, ada 150 dikurang 100, berarti ada 50 rak. Kemudian 50 raknya ini dijual dengan harga 200 ya. Kemudian di sini jadinya adalah 15.000 ditambah dengan $10.000, maka hasilnya adalah di sini $25.000. $25.000 ini adalah kita bilang pendapatannya ya. Ini adalah pendapatan dari hasil penjualannya, kita bilangnya selling price ya. Atau kita bilang sellingnya aja ya. Selling price itu harga penjualan. Oke. Di sini kita akan lihat kira-kira cost price-nya itu berapa di sini. Cost yang diperlukan oleh si manufacturer-nya atau perusahaan ini. Jadi dia itu punya $75 untuk satu rak, dan di sini kita memproduksi 150 rak. Maka kita akan kalikan 150 dengan 75 ya. Di sini kita menghitung 75 kali 15, kita kalikan. Di sini jadinya adalah 5 lalu 2, 5 kali 7 35 tambah 2 37. Lalu sini 5 dan 7 ya. Kita menggunakan penjumlahan biasa atau kalian bisa menggunakan kalkulator. Di sini 1125 11.250 ya. Maka ketika ditanya profitnya berapa, maka profitnya itu adalah hasil penjualannya dikurang dengan cost-nya ya. Jadi kita akan dapatkan profitnya 25.000 lalu dikurang dengan 11.250. Maka di sini akan jadinya $13.750 ya. Oke. Ini juga masih soal-soal sederhana ya. Jadi masih belum terlalu rumit. Berikutnya lagi
Ya, ada beberapa soal lagi yang akan saya bahas. Kita akan coba yang sebentar ya. Oke, kita coba yang ini. Ini adalah tipe soal pertama ya, jadi berupa pilihan ganda seperti ini. Of the total amount that Jill spent on a shopping trip, excluding taxes, she spent 50% of clothing, 20% on food, and 30% on other items. If Jill paid a 4% tax on the clothing, not tax on the food, and 8% tax on all other item, then the total tax that she paid was what percent of the total amount that she spent, excluding taxes. Ya, jadi di sini kalau kita jelaskan dalam bahasa Indonesia, jadi pertama Jill ini punya sejumlah uang, ya. Lalu 50%-nya itu digunakan untuk membeli baju, ya. Jadi kita tuliskan sini 50%-nya ini untuk clothing-nya, kita singkat C. Lalu 20%-nya ini untuk food, dan 30%-nya ini untuk barang yang lain, other items ya. Dan katanya Jill ini membayar 4% tax on clothing. Jadi harusnya 50% uang ini sudah setara dengan sudah termasuk taxnya yang dibayarkan ya. Jadi ini 50% itu sudah harga bajunya ditambahkan dengan 4% tax. 4% dari harga bajunya, ya. Kita bisa tuliskan sini 4% dikalikan dengan C. Lalu 20% yang food tadi itu tidak dikenakan pajak, dan 8% tax on all other items. Jadi yang 30% ini akan terkena pajak. Di sini kita akan tulisnya 8%, berarti 8% dikalikan O, seperti ini. Maka kalau kita perhatikan di sini, yang mau kita tanyakan adalah berapa besar tax yang dibayarkan. The total tax that she paid was what percent of the total amount that she spent. Jadi mau kita bandingkan ya, tax yang dibayarkan berapa dan dibandingkan dengan uang yang Jill keluarkan ini berapa. Nah, jadi kita bisa menganggap uang yang dikeluarkan Jill ini adalah 100%. Oh, tapi dia bilang excluding taxes. Oke. Berarti begini. Jadi kita menganggap bahwa kita bilang seperti ini ya. Anggaplah ini amount of money-nya, kita akan bilang 50% of A atau 50% dari uang yang dimiliki Jill itu adalah, di sini kita bilang C ditambah 4% dikalikan dengan C. Artinya kita bisa tulis di sini adalah, karena C ini artinya 100% ya, jadi harga baju aslinya kita tambahkan 4% tax-nya. Kita bisa tulis di sini adalah 104% C. Seperti ini. Oke. Artinya 50/100A itu setara dengan 104/100C. Nah, di sini kita bisa coret 100-nya dan kita bisa mencari C-nya di sini. C-nya ini adalah 50/104A, seperti ini. Lalu ini kita simpan ya. Berikutnya lagi, untuk food-nya juga kita akan lakukan hal yang sama. Jadi 20% dari A, dari total uang yang Jill punya, itu adalah F. Maka di sini kita biarkan aja ya, F-nya ini adalah 20/100A. Atau setara dengan, kita bisa jadikan ini ke desimal nantinya ya, kita akan gunakan kalkulator. Ini bisa kita tulis 0,2A. Lalu yang ini coba kita gunakan kalkulator. Kita akan bagi 50 dibagi dengan 104. Maka hasilnya adalah 0,481. Di sini 0,481A, seperti ini.
Lalu berikutnya lagi di bagian yang other items juga sama. 30% dikalikan dengan A sama dengan di sini 1 ya, 100% tadi tambah 8%, jadi 108% juga kali O seperti ini. Lalu berikutnya lagi O-nya ini adalah berarti di sini kita bisa tuliskan berapa berarti? 30 per, kita tulis dulu ya. 30 per 100 A sama dengan 108 per 100 O. Lalu kemudian kita bisa tuliskan bahwa ini 100-nya kita coret ya. Lalu 108-nya kita pindahkan, jadi 30 per 108 A sama dengan O. Maka O-nya itu kita bisa bagi juga di sini. Kita gunakan kalkulator aja. 30 kita bagi dengan 108 berarti 0,278A di sini. Nah, setelah kita dapatkan besar F, C dan O-nya ya, baru kita di sini kita bisa mendapatkan teksnya di sini. Teksnya itu adalah 4% dikalikan C, artinya 4 per 100 dikalikan 0,481A. Ya. Di sini kita kalikan lagi 4%, kita kalikan dengan 0,481, maka hasilnya adalah 0,01924. 0,01924A. Lalu teks untuk other items-nya juga kita akan tulis di sini. 8% dari ya, 8 per 100 dikalikan dengan 0,278 ya, seperti ini. Ini 0,08 dikalikan 0,278, maka hasilnya adalah 0,022 dan ya. Nah, setelah kita dapatkan teksnya di sini, baru kita akan bandingkan. Jadi teksnya ini kita jumlahkan ya, 0,01924A ditambah, ini masih ada A-nya juga ya, ditambah 0,0224A seperti ini. Ini adalah total teksnya. Ini kita tambahkan ya, 0,01924 kita tambahkan dengan 0,0224, maka hasilnya adalah 0,04164. Ini adalah total teks yang kita bayarkan. Dan kita mau menanyakan total dari barang-barang tersebut sebelum teks ya. Baik, kita mau menanyakan cloth ditambah dengan food ditambah dengan other items-nya sini. Di sini ada 0,481A ditambahkan dengan food-nya. Food-nya tadi adalah 0,2A ditambahkan dengan other items-nya adalah 0,022 yang ada items yang di sini ya, 0,278A. Lalu kita tambahkan di sini 0,481, kita tambahkan dengan 0,2, kita tambahkan dengan 0,278. Maka hasilnya adalah 0,959. 0,959. Lalu berikutnya baru kita bandingkan ya, kita jadikan ke persen lagi. Jadi 0,04164 ini adalah total teksnya ya. Kita bandingkan dengan 0,959. Jadinya adalah 0,04164 kita bagi dengan 0,959. Maka hasilnya adalah 0,0434 ya. Atau sini setara dengan 4,34% ya. Atau di sini ini sepertinya ada masalah dengan pembulatannya ya, karena sebenarnya di sini kan 0,222 sekian sebenarnya seperti itu ya. Jadi di sini kita bulatkan ke yang paling mendekati yaitu 4,4% gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu beberapa pembahasan soal dari GMAT, dan saya akan membuat video ini secara reguler ya. Jadi mungkin seperti
2 atau 3 buah video per minggu. Nah, jika kalian berminat, boleh tolong like dan subscribe channel ini, ya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, boleh juga tulis di kolom komentar. Oke? Ya. Itu saja di video kali ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.